Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Pak Aditya dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang The Internet and Marketing Mix. Kelompok 4 terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Kak Ahmad Saiful Rizal dan saya Anissa Dewi Rismahani. Ada Kak Biayu Anggraini, ada Kak Elang Rekzak Gegang Editya, ada Kak Handarti, ada Kak Intan Auliasari, dan ada Kak Muhammad Alfian Wijaya. Selanjutnya, definisi marketing mix menurut para ahli akan dijelaskan oleh rekan kami, Kak Handarti. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli tentang penjelasan dari marketing mix. Yang pertama yaitu dari Kotler dan Armstrong, di mana marketing mix ini adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Dan kemudian yang kedua yaitu menurut Solomon, Marshall, dan Stuart, di mana marketing mix ini terdiri dari alat yang digunakan perusahaan untuk menciptakan respons yang diinginkan di antara sekumpulan konsumen yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, next. Dan yang ketiga yaitu menurut Boyd, Walker, and Lares. Nah, di mana marketing mix ini adalah kombinasi dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan perusahaan untuk menjalankan strategi pemasaran dalam upaya mencapai tujuan, yaitu bisnis di dalam pasar sasaran tertentu. Dan kemudian yang keempat, yaitu menurut Kotler dan Keller. Nah, di mana marketing mix ini adalah seperangkat alat pemasaran yang ini dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Baik, next. Nah, berikut kami paparkan ada beberapa variabel marketing mix, yaitu di sini ada 7 P, di mana diantaranya adalah yang pertama itu products, dan yang kedua price, yang ketiga promotion, kemudian yang keempat yaitu place, dan kemudian yang kelima people, keenamnya proses, dan ketujuh yaitu physical evidence atau bukti fisik. Nah, di sini saya sedikit memaparkan tentang 7P. Ya, di mana proses ini yaitu seperti layanan yang disampaikan, yaitu yang pertama prosedur, yang kedua mekanisme, dan kemudian ada alur kegiatan. Ada juga produknya, yaitu diantaranya fitur, kualitas, kemudian merek, dan kemudian kemasan, juga layanan atau jaminan. Kemudian ada price, diantaranya yaitu ada strategi harga, kemudian ada harga, dan kemudian ada tunjangan juga, ada diskon, dan juga ketentuan dari pembayaran. Nah, di sini juga ada place, yaitu tempat, di mana tempat ini ada beberapa, yaitu saluran, kemudian cakupan pasar, dan bermacam-macam seperti lokasi juga. Nah, kemudian juga ada promotion, di antaranya itu promosi penjualan, kemudian periklanan, dan juga ada hubungan masyarakat.
Nah, di sini juga ada people, di antaranya yaitu rekrutmen, juga pelatihan, seragam, keluhan, dan juga interaksi. Dan yang terakhir ada physical evidence, di antaranya yaitu seperti fasilitas, kemudian desain corak, dan juga ada peralatan. Baik, next. Yang mana di sini ada beberapa marketing kesimpulannya dari penjelasan marketing mix ini, maka hubungan antara internet dan marketing mix itu adalah penerapan variabel marketing mix melalui media digital dan juga internet untuk mencapai target pasar secara lebih efektif, interaktif, dan juga terukur. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu produk. Next. Di mana produk ini merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada calon konsumen. Dapat berupa produk maupun juga jasa. Marketing mix dalam pemasaran produk perlu melakukan riset kompetitor untuk mengetahui perbedaan dan keunikan dari produk. Di mana agar promosi dan pemasaran itu dapat disesuaikan dengan kualitas produk dan juga tepat pada sasarannya. Nah, kemudian dari salah satu komponen strategi pemasaran yang penting itu adalah produk. Di mana produk ini juga merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk guna mendapatkan pemasaran yaitu seperti untuk dibeli. Nah, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan juga kebutuhan. Oke, next. Di sini ada beberapa tingkatan produk, yaitu yang pertama produk inti, kemudian ada produk aktual, dan kemudian juga ada produk tambahan. Yang mana produk inti ini adalah merupakan jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen. Nah, hal ini juga didasarkan pada apa yang sebenarnya dibeli. Sementara produk aktual itu adalah bagian dari produk yang meliputi tingkat mutu, sifat, rancangan nama merek, dan juga pengemasan. Dan yang ketiga itu adalah produk tambahan. Nah, di mana produk tambahan ini itu termasuk servis atau pelayanan dan bermanfaat bagi konsumen yang diberikan di sekitar produk inti dan juga produk aktual. Baik, next. Berikut ada strategi dalam pengembangan suatu produk sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan logo dan moto. Di mana logo ini merupakan ciri khas produk, sedangkan moto itu merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan dan misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Dan yang kedua ada menciptakan merek, di mana ini merupakan suatu hal yang penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga itu adalah menciptakan kemasan. Nah, di mana menciptakan kemasan ini merupakan pembungkus suatu produk. Dan yang keempat yaitu keputusan label. Nah, di mana label ini juga merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan.
Nah, kemudian untuk selanjutnya kami persilahkan kepada teman saya, yaitu Bayu Anggraini. Untuk Bayu Anggraini, kami persilahkan. Terima kasih Kak. Selamat malam Bapak Aditya dan teman-teman. Izin saya memaparkan terkait dengan bagian 2 yaitu price. Boleh langsung next slide. Jadi price merupakan elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Nah, price ini tuh berbeda dengan promosi, place, dan produk yang justru membutuhkan biaya. Price ini merupakan satu-satunya elemen bauran yang secara langsung menghasilkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Kemudian, price merupakan unsur pemasaran yang paling fleksibel. Kenapa fleksibel? Seperti yang kita tahu bahwa beberapa brand atau perusahaan itu dapat mengubah harga dengan fleksibel, itu menyesuaikan kondisi. Misal contoh nih, ketika ada tanggal kembar atau event-event tertentu, biasanya itu brand atau perusahaan itu memberlakukan adanya diskon. Kemudian ada juga beberapa itu memberlakukan yang namanya kayak apa ya, beli satu buy one get one kayak gitu. Makanya dapat dikatakan price itu fleksibel. Boleh next. Kemudian pendekatan penetapan harga. Pendekatan penetapan harga adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan nilai jual produk atau layanan agar produk dianggap sepadan dengan manfaat yang diterima. Ada 3 pendekatan penetapan harga. Yang pertama itu cost-based pricing atau penetapan harga berbasis biaya. Nah, penetapan harga ini itu ditetapkan dengan cara menghitung seluruh biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Contoh, biaya produksinya itu seluruhnya adalah 10.000. Kemudian perusahaan itu menginginkan margin itu 40%, maka harga jualnya adalah 14.000. Kemudian yang kedua adalah pendekatan value based pricing atau penetapan harga itu berbasis nilai. Yang mana penetapan ini tuh berdasarkan nilai atau manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Contohnya, kita tahu beberapa skincare itu katakanlah biaya modalnya itu biaya produksinya itu 50.000, tapi brandingnya dia itu cukup kuat dan bisa dikatakan overrated. Makanya di pasaran itu harganya bisa melambung tinggi sampai dengan 200%. Bisa jadi harganya itu menjadi 200.000, 150.000. Kemudian yang terakhir adalah competition based pricing. Artinya penetapan harga ini didasarkan pada kompetisi di pasar. Contohnya nih, ketika perusahaan membuat atau mendirikan suatu coffee shop di beberapa di satu area. Nah, rata-rata di area tersebut itu harganya 30.000. Nah, si coffee shop ini dia punya 3 pilihan atau 3 opsi strategi penetapan harga. Yang pertama itu dia menyesuaikan dengan harga rata-rata di pasaran, atau yang kedua itu dia menetapkan harga itu di bawah pasaran, dan yang ketiga itu dia menetapkan harga di atas pasaran dengan kondisi produk dan konsep kafenya itu lebih premium. Boleh next. Nah, yang terakhir ini peran internet dalam strategi price atau harga. Yang pertama, internet mempengaruhi strategi harga, yang artinya perusahaan sekarang tidak dapat menetapkan harga sembarangan karena konsumen itu mudah mengakses informasi harga melalui internet atau di marketplace. Yang kedua, harga menjadi lebih standar dan transparan. Dengan adanya internet ini, kita tahu eh, kita bisa membedakan harga itu dengan mengecek harga di marketplace, membandingkan harga antara toko satu dan atau platform lainnya, yang akhirnya pada posisi akhir kita bisa memilih mana price yang terbaik. Yang ketiga adalah konsumen dapat melakukan analisis harga lintas wilayah dan lintas perusahaan. Nah, internet ini memungkinkan kita sebagai konsumen itu membandingkan harga antar perusahaan, bahkan antar negara melalui berbagai website.
Eh, Hal ini itu mendorong terciptanya interaktif internet commerce atau perdagangan interaktif yang mana kita sebagai konsumen itu bisa sangat aktif dalam mencari dan menentukan pilihan terbaik. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Kembali ke saya. Saya akan menjelaskan bagian P yang ketiga, yaitu place atau tempat. Tempat di sini merupakan saluran distribusi atau channel of distribution produk atau cara bagaimana produk bisa sampai ke tangan konsumen. Hal ini meliputi strategi lokasi penjualan, kanal distribusi, kebijakan penyimpanan dan pengiriman produk. Perusahaan harus memastikan bahwa produk dapat dijangkau oleh konsumen dengan mudah dan efektif. Penerapan place. Penerapan place pada internet bisa melalui website, aplikasi mobile, media sosial, dan marketplace. Website merupakan saluran resmi digital milik perusahaan untuk distribusi informasi dan penjualan. Lalu ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah saluran distribusi langsung atau direct digital channel, di mana perusahaan memegang kendali penuh atas akses konsumen melalui fitur checkout, notifikasi, katalog produk, dan juga layanan pelanggan. Lalu ada yang ketiga, yaitu media sosial. Media sosial kini bukan hanya untuk promosi, tetapi bisa untuk menerima pesanan, menyediakan katalog, melakukan transaksi, dan juga menerima pembayaran. Lalu yang keempat ada marketplace, yaitu saluran distribusi digital pihak ketiga atau third party e-distribution channel. Misalnya ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Lalu, keuntungan distribusi melalui internet. Yang pertama, mengubah elemen tradisional marketing mix. Internet membuat beberapa elemen bauran pemasaran tradisional harus disesuaikan, terutama dalam cara produk dipromosikan, didistribusikan, dan dijual. Yang kedua, menciptakan pemasaran yang lebih interaktif. Fokus pemasaran bukan lagi sepenuhnya dari sudut pandang produsen, tetapi menjadi dua arah karena konsumen dapat memberikan respons, ulasan, dan bisa berinteraksi langsung dengan perusahaan. Lalu yang ketiga, mendorong transformasi pemasaran tradisional. Internet membuka cara baru dalam memasarkan produk seperti e-commerce, digital ads, dan interaksi real-time yang sebelumnya tidak tersedia dalam pemasaran konvensional. Lalu yang terakhir adalah efisiensi biaya dan harga bisa menjadi lebih murah. Distribusi online mengurangi biaya perantara, biaya fisik toko, dan biaya promosi tradisional. Akibatnya, produsen dapat menekan harga sehingga produk bisa sampai ke konsumen dengan harga lebih rendah. Selanjutnya, bagian 4 promotion akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Alfian Wijaya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai promosi dalam digital marketing. Jadi, promosi itu merupakan salah satu unsur yang penting dalam marketing mix, yang dimana itu berfungsi untuk mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen, terutama pada era digital seperti sekarang ini. Nah, terus untuk promosi itu sendiri, itu adalah cara perusahaan untuk mengkomunikasikan produk atau layanan yang kita miliki melalui platform online. Jadi tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama, itu untuk meningkatkan brand awareness. Kemudian, bisa juga untuk menarik minat beli konsumen. Dan yang terakhir, bisa juga untuk mendorong konsumen untuk melakukan tindakan seperti mengunjungi website, menghubungi kontak, atau juga bisa langsung melakukan pembelian. Nah, sekarang ini promosi itu banyak dilakukan secara online. Nah, itu keunggulannya apa? Yaitu jauh lebih baik dibandingkan cara konvensional karena lebih cepat, lebih murah, dan juga dapat menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Nah, jadi perusahaan itu dapat menggunakan berbagai platform digital untuk menyampaikan pesan agar lebih efektif. Next. Ya, internet memberikan beberapa kelebihan dalam proses promosi.
Yang pertama itu lebih terukur, yaitu karena kita bisa melihat data seperti jumlah views, klik, ataupun hingga percakapan. Yang kedua itu bisa lebih hemat biaya, terutama dibandingkan dengan promosi di televisi, koran, ataupun juga di billboard. Yang ketiga itu lebih presisi, karena iklan kita itu bisa ditargetkan berdasarkan usia, lokasi, daerah maupun negara, ataupun apa namanya minat tertentu. Dan keempat, itu bisa lebih interaktif karena konsumen kita bisa memberikan like, komen, share, ataupun DM langsung kepada kita. Yang terakhir, itu promosi digital itu bisa lebih cepat dan fleksibel sehingga strategi kita itu bisa diubah kapan saja sudah situasi. Next. Ya, ini promosi digital itu memiliki beberapa bentuk utama. Yang pertama itu adalah sosial media marketing. Jadi ini termasuk Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Bisa dalam bentuk konten organik maupun iklan berbayar. Dan sangat efektif untuk meningkatkan brand awareness. Yang kedua itu adalah SEO, yaitu iklan yang muncul ketika seseorang mencari kata kunci tertentu di Google. Jadi ini itu maaf itu Google Ads. Jadi ini tuh cocok untuk menjangkau orang yang sudah memiliki niat untuk membeli. Yang ketiga adalah Search Engine Optimization atau SEO, yaitu upaya kita untuk mengoptimalkan website kita agar selalu muncul di halaman paling atas. Keuntungannya ini gratis tapi membutuhkan waktu. Dan yang keempat itu email marketing, yaitu mengirimkan promosi atau informasi kepada pelanggan. Ya, jadi cara ini itu lebih personal, murah, dan juga cukup efektif. Yang kelima itu konten marketing, seperti kita membuat artikel, video, atau juga infografis untuk memperluas jangkauan promosi kita. Dan yang terakhir itu ada affiliate, mohon maaf, influencer marketing, yaitu bekerja sama dengan public figure untuk memperluas jangkauan promosi. Dan yang terakhir tuh ada affiliate marketing, yaitu memberikan komisi kepada orang-orang yang berhasil membawa pembeli, seperti contohnya Shopee affiliate ataupun TikTok affiliate. Next. Oke, ini beberapa contoh kegiatan promosi digital. Yang pertama itu bisa membuat video promosi di TikTok atau Instagram untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua itu kita bisa menjalankan kampanye iklan berbayar seperti Meta Ads atau TikTok Ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan spesifik. Yang ketiga itu kita juga bisa berkolaborasi dengan influencer, terutama influencer lokal. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan dan exposure terhadap produk kita. Next. Next slide. Ya, jadi untuk menjalankan promosi digital secara maksimal, itu ada beberapa tools yang sering digunakan. Yang pertama itu ada Meta Ads Manager, yaitu untuk membuat dan mengelola iklan kita di Facebook dan Instagram. Yang kedua itu ada Google Ads, itu untuk memasang iklan kita di mesin pencari Google agar muncul bisa paling atas. Yang ketiga ada TikTok Ads Manager, yaitu digunakan untuk membuat kampanye iklan itu berbasis video pendek di TikTok. Yang keempat, itu ada bisa juga dari Google Analytics, yaitu tools kita untuk menganalisis performa kampanye kita seperti perilaku pengguna ataupun sumber traffic yang masuk ke dalam website kita. Next, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Izin Pak, pada slide ini saya akan membahas mengenai people atau orang. Next slide. Mengapa people di sini yaitu orang sebagai aset utama dalam industri jasa yang merupakan karyawan yang berperan dalam kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Mengapa people ini sangat penting? Di sini alasannya yang pertama adalah karena dalam industri berbasis layanan, karyawan merupakan wajah perusahaan. Yang kedua adalah membentuk pengalaman pelanggan secara langsung.
karyawan di sini tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga membentuk pengalaman dari pengetahuan, kompetensi, dan sikap mereka yang menjadi nilai tambah dan menentukan apakah pelanggan puas atau kecewa terhadap layanan tersebut. Yang ketiga adalah menjadi nilai tambah perusahaan atas pengetahuan dan kompetensi karyawan. Next. Di poin selanjutnya adalah pentingnya SDM bagi perusahaan. Yang pertama adalah menentukan kemajuan atau kemunduran perusahaan. Yang kedua adalah persaingan ketat membuat perusahaan mencari talenta terbaik. Yang ketiga adalah banyak perusahaan menggunakan jasa rekrutmen profesional. Yang poin terakhir adalah bagaimana mengelola people atau orang di sini adalah pertama memberikan sarana pengembangan kompetensi bisa berupa training, mentoring, atau coaching. Yang kedua adalah menerapkan keadilan bagi semua karyawan. Yang ketiga adalah memenuhi kewajiban dan menghargai hak karyawan. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada karyawan berprestasi. Hal ini memberikan motivasi dan juga mendorong budaya kerja yang positif. Next, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elang. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan proses. Next. Proses merupakan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang kemudian bersama-sama mengubah masukan menjadi pengeluaran, yaitu mengubah bahan baku menjadi ke produk atau bahan jadi. Yang perlu diperhatikan dalam proses adalah konsistensi, kesabaran, dan kontinuitas perusahaan dalam mengelola atau mengembangkan bisnisnya. Next. Pada layanan jasa, kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri. Maka untuk menjamin mutu layanan, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Tak hanya di layanan jasa, pada layanan produk perlu adanya standar operasional perusahaan agar sistem dan prosedur terstandarisasi sehingga produk memiliki standar saat akan disampaikan ke konsumen. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Baik, selanjutnya, karena saya yang terakhir, semoga rekan-rekan semua masih semangat. Selanjutnya, physical evidence atau bukti fisik. Next, pengertiannya. Ya, selanjutnya, pengertiannya yaitu merupakan bukti fisik yang dapat dilihat atau dirasakan oleh konsumen dalam penggunaan jasa, kemudian menjadi cara perusahaan menunjukkan kualitas dan kredibilitas layanan yang membantu konsumen merasa yakin karena jasa itu tidak berwujud. Jadi ada 3 poin, yaitu bukti fisik, kemudian menjadi perusahaan menunjukkan kualitas dan konsumen yakin. Kurang lebih begitu. Selanjutnya, fungsi dari physical evidence. Next. Fungsi physical evidence yang pertama yaitu memberikan kesan pertama kepada konsumen. Saya ambil contoh misalkan Alfamart. Kesan pertama, tampilan toko itu yang terang dengan warna merah dan kuning yang khas, jadi orang itu tahu, oh ini pasti Alfamart. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan. Mungkin contohnya itu adalah tata letak rak yang tertata dan mudah dicari. Kemudian menjadi pembeda antara perusahaan dengan pesaing. Misalnya warna yang tadi merah, kuning yang kuat, kemudian seragamnya yang merah juga identitas dengan
Alfamart juga. Kemudian membentuk kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya ketersediaan kasir yang jelas, posisinya berada di dekat pintu keluar. Kemudian memperkuat identitas dan citra merek. Contohnya adalah konsistensi desain toko di seluruh Indonesia. Next, contoh physical evidence. Yang pertama adalah bangunan dan interior. Misalkan saya ambil contoh Alfamart tadi, bangunan interior tampak luar itu merah, kuning khas, kemudian papan nama besar mudah dikenali, yang kemudian tampilan karyawan misal warna seragam tadi, kemudian ID card, terus sikap ramah dan profesional dari pegawainya, kemudian media komunikasi bisa berupa poster, promo, kemudian banner yang ada di depan, kemudian digital evidence, itu contohnya tampilan aplikasi dari AlphaGift, kemudian website resmi. Mohon maaf, mungkin ada azan yang masuk. Kemudian selanjutnya peralatan layanan, itu misal mesin kasir, ya, mesin kasir, kemudian mesin pendingin untuk minuman, kemudian rak display, tabel harga, seperti itu. Kurang lebih begitu contoh physical evidence dan sekaligus menjadi penutup dari materi kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita apresiasi dulu untuk kelompok 4. Silakan emot-emotnya. Oke, untuk kelompok 3 saya persilakan untuk bertanya ke kelompok 4. Silakan kelompok 3. Mana kelompok 3? Siapa? Ya, silakan bertanya. Eh, Baik, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan marketing mix ya, atau 7P ya, product, price, place, promotion, people, process, physical evidence ya. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar ketika perusahaan harus mengintegrasikan seluruh elemen tadi secara konsisten apabila memiliki perusahaan atau usaha di kanal offline ataupun online seperti itu, Pak? Oke, Cukup. terima kasih. Ya. Ditampung dulu ya untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3 ada lagi yang ingin bertanya? Dari kelompok 3 silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan kelompok 3. Mungkin izin bertanya yang terkait dengan harga. Eh, apa tantangan dalam menentukan harga jika produk digital tersebut produk yang mudah disalin, misal e-book, template PPT, dan mungkin software gitu. Terus kemudian eh, jika ada jika ada toko online, elemen mana dari marketing mix tersebut yang mungkin prioritas untuk diperbaiki terlebih dahulu? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ditambung dulu. Ada lagi kelompok 3 yang ingin bertanya? Silakan kelompok 3 ada lagi? Oke, berarti 2 dulu ya. Nah, sekarang saya persilakan kelompok 4 untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut. Saya persilakan dari sekarang. Silakan kelompok 4. Bapak, Ya, silakan. mungkin saya mau em, menjawab yang pertanyaan pertama ya. Mungkin nanti Mhm. bisa ditambah sama teman-teman yang lainnya. Oke. Pertanyaannya tadi, tantangan terbesar perusahaan dalam mengintegrasikan 7P ya. Mungkin yang pertama itu
menjaga konsistensi strategi di semua elemen ya. Contohnya itu beberapa produk itu biasanya tuh harganya terlalu murah. Kemudian produknya itu premium tapi harganya terlalu murah, gitu. Jadi nggak sinkron. Terus kemudian terkadang itu promosinya tuh kita udah intensif nih, tetapi konsumen tuh kadang tuh susah untuk menemukan produk kita. Kemudian yang kedua itu lebih ke bagaimana cara kita memahami kebutuhan dan perilaku konsumen yang berfluktuatif ya. Terkadang tuh dalam beberapa hitungan minggu atau bulan itu tren konsumen ini kan berubah. Jadi kita harus menyesuaikan produknya itu, kemudian harusnya juga harganya juga harus disesuaikan, kemudian promosinya juga harus disesuaikan. Mungkin dari saya itu, dari teman-teman lainnya, apakah ada tambahan? Oke, terima kasih Mbak. Apakah kelompok 4 ada tambahan lagi? Silakan kelompok 4 kalau ada. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Tadi kalau nggak salah, Mas Indra Wijaya juga menyebutkan untuk toko offline dan online eh, tantangannya. Kalau tantangan toko offline tersendiri mungkin lebih ke biaya operasional, eh, di mana biasanya kan lebih besar karena seperti coffee shop, di mana pegawainya akan lebih banyak untuk beli barang-barangnya, operasinya, listrik dan lain-lain, terus lokasinya, place itu tempat lokasi itu juga sangat berpengaruh dan menjadi tantangan itu sendiri. Serta selanjutnya adalah SDM, di mana eh, barista yang baik akan menghasilkan produk yang baik sehingga konsumen akan puas. Untuk yang online tantangannya lebih ke persaingan tentunya karena di toko online persaingan harga sangat-sangat berpengaruh. Banyak konsumen yang memilih harga yang lebih rendah dan tentunya kepercayaan dari para konsumen itu sendiri. Eh, Semakin dipercaya konsumen tentunya akan menjadi eh, toko yang bagus atau eh, penjualannya meningkat dan baik. Mungkin itu Pak, atau ditambahkan oleh teman lainnya. Oke, ada lagi yang ingin mau menambahkan? Bagaimana kelompok 3? Apakah cukup menjawab jawabannya? Cukup menjawab, Pak. Siap. Terima kasih untuk kelompok Oke. 4. Ya, silakan untuk menjawab pertanyaan kedua ya, kelompok 4 ya. Baik, izin Mbak. Ya, silakan. Saya nangkapnya kurang lebih tadi pertanyaannya tentangin di harga. Jika ada toko online, elemen mana yang prioritas diperbaiki? Oke, mungkin tantangan di elemen harga press atau press untuk toko online itu adalah yang pertama persaingan di harga yang sangat ketat. Karena konsumen itu lebih mudah untuk membandingkan harga. Mungkin kalau offline harus istilahnya wirawiri, harus ngecek ke toko A, ke toko B, tapi kalau online itu bisa kita langsung ngecek harga langsung. Kemudian biaya layanan itu yang tidak terlihat itu misal biaya iklan, kemudian biaya admin, terus ongkir itu mungkin istilahnya tidak terlalu diperhitungkan, tapi juga ternyata menimbulkan biaya yang lumayan juga. Kemudian transparansi harga yang tinggi, itu toko online itu sulit untuk menyembunyikan apa namanya markup harga karena pelanggan itu bisa langsung ngecek itu tadi. Nah, kemudian jika ada masalah di harga, elemen 7P mana yang harus diprioritaskan? Menurut saya, yang pertama produk. Karena jika produk memiliki kualitas bagus, itu pasti pelanggan akan datang. Misalkan contoh brand-brand yang sudah terkenal itu Adidas atau Nike atau apapun, itu yang pertama tetap produknya bagus pasti orang mencari. Kemudian yang kedua, elemen kedua yaitu promosinya. Promosi iklan, misal Nike, Adidas, itu pakai Ronaldo, pakai Messi, dan lain-lain, itu langsung pasti orang-orang tertarik. Yang kemudian
yang ketiga itu tempat, misalnya kecepatan pengiriman, ekspedisi, ketersediaan di marketplace, dan lain-lain. Mungkin tiga itu yang urutan yang pertama itu tadi produk, kemudian promosi, kemudian place. Karena meskipun harga tidak harus diturunkan, tapi kalau nilai produk yang ditekankan, angka itu akan membuat harga lebih diterima oleh konsumen. Kurang lebih begitu, mungkin dari teman-teman kelompok 4 ada tambahan. Ada yang mau menambahkan lagi? Kelompok 4? Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kelompok 3, apakah cukup menjawab jawaban dari kelompok 4? Cukup menjawab, Pak. Oke, cukup ya. Oke, eh, kalau begitu saya coba sedikit tekankan ya kalau misalkan apa namanya untuk era digital pada saat ini itu tuh pada dasarnya yang menjadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kita meningkatkan selalu brand awareness kepada masyarakat, ya kan? Dan yang perlu ditekankan lagi adalah kreativitas di balik itu semua gitu. Bagaimana caranya kita berkompetisi gitu dengan brand-brand lainnya. Dan sudah banyak ditemui ya kalau misalkan di apa namanya di stasiun tuh di kereta misalkan di situ banyak banget iklan Grab misalnya. Nah di situ mau nggak mau Gojek juga harus berkompetisi ya di lingkup stasiun itu gitu. Bagaimana caranya bikin iklan yang kreatif dan ditambah kalau misalkan kopi shop juga banyak yang harus berkompetisi satu sama lain. Kalau sekarang kan misalkan ada kopi kenangan jadi jiwa dan segala macam. Dan itu yang perlu diperhatikan adalah yaitu kreativitas tadi. Bagaimana kita berinovasi dan ini akan terus-menerus terjadi gitu ya sampai sampai beberapa tahun ke depan gitu. Yang namanya inovasi seperti itu. Nah, oke. Ada lagi yang mau bertanya lagi kelompok 3 atau sudah cukup sebelum saya lanjutkan lebih jauh terkait UTS? Oke, nggak ada lagi ya. Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah berhasil memaparkan materi PPT-nya pada malam hari ini. Harap nanti PPT-nya dan video rekamannya itu di-upload di LMS di UAS nanti ya. Oh ya, untuk kelompok 4 ketuanya siapa ya? Saya lupa tanya tadi. Izin Pak, saya Anissa Dewi Oh Rismahani. iya, oke. Jadi untuk kelompok 3 dan kelompok 4 kalau misalkan ada anggota membernya ada yang kontribusinya kurang gitu atau ada bermasalah kendala kayak tadi ya kelompok 3 ada yang berkendala harap segera hubungi saya gitu ya jangan pas hari haknya itu ini juga berlaku untuk kelompok-kelompok lain nih yang selanjutnya kelompok 5 dan 6 ya berarti ya di sini ada nggak kelompok 5 atau 6 ada nggak yang join kelompok 5 atau kelompok 6 oh iya sila Mbak Mbak Elsie ya Mbak Elsie kelompok berapa Mbak Kelompok 5, Pak. oke nah ya kelompok 5 nanti berarti kan harusnya itu tanggal 12 ya kalau di jadwal saya ya Mbak. Nah karena benar ya Mbak?